sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, proyek aplikasi komputer Zahir untuk perusahaan dagang. Dan saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman kelompok saya. Di sini dengan saya sendiri, Firda, kemudian dengan teman saya. Saya dengan Ayu Ramadhania. Saya dengan Anastasia. Saya Cahaya Nur Fadila. Saya Lintang Syarafina. Saya Ali Febriansyah. Dan kemudian untuk di sini materi pertama akan dijelaskan oleh teman kami Ayu selaku ketua kelompok 6. Untuk Ayu dipersilakan. Proyek aplikasi komputer akuntansi 1 Zahir, perusahaan dagang. Pertama, saya akan memberitahukan profil dari PT Doho Indah. PT Doho Indah ini berdiri sejak 2009, bergerak di bidang perdagangan tinta percetakan. PT Doho Indah berjalan sangat teratur dalam menghadapi customer di beberapa percetakan. Di awal tahun 2020, PT Doho akan melakukan pencatatan dan penanganan masalah keuangan perusahaannya dengan menggunakan aplikasi Zahir Accounting. Dengan data nama perusahaan PT Doho Indah, alamat perusahaan Jalan Bungur Besar Raya nomor 38, Negara Indonesia, Kota Jakarta, telepon sebagai berikut, dan email dohoindah@yahoo.co.id. PT Doho Indah mempunyai kebijakan perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, periode akuntansi dari Januari sampai Desember tahun 2020. Kemudian perusahaan menerapkan cadangan kerugian piutang sebesar 5% dari saldo piutang. Kemudian menggunakan sistem berpasangan dengan dasar akrual basic. Kemudian dana kecil ditetapkan sebesar Rp1.000.000 untuk kas kecil. Dan untuk pembelian penjualan menggunakan dana bank BCA. Dan pencatatan rekonsiliasi bank dilakukan setiap akhir bulan. Ketentuan untuk pembelian. Yang pertama, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai pembelian. Yang kedua, setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dari PPN. Yang ketiga, termin pembayaran 2/15 N/30. Pembayaran dilakukan pada periode akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai utang dagang yang dibayar. Dan yang keempat, keterlambatan pembayaran utang dikenakan denda 2% dari nilai utang tertunggak. Yang kelima, transaksi pembayaran utang dan pembelian utang menggunakan bank BCA. Dan untuk ketentuan penjualan, yang pertama, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan. Yang kedua, setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dari PPN. Yang ketiga, transaksi atas penjualan pembayaran piutang menggunakan bank BCA. Berikut langkah-langkah pembuatan database perusahaan baru. Kemudian, tampilan awal Zahir Accounting sebagai berikut. Lalu, klik membuat data baru, isi data perusahaan sebagai berikut, kemudian klik lanjutkan. Kemudian, masukkan periode akuntansi sesuai ketentuan perusahaan, kemudian klik lanjutkan. Lalu mengatur struktur rekening, lalu klik lanjutkan. Konfirmasi akhir yaitu melakukan pengecekan ulang data perusahaan yang sudah dibuat. Jika sudah benar semua, lalu klik proses.
Selanjutnya, pilih bidang usaha, yaitu perdagangan umum, kemudian klik lanjutkan, dan klik iya. Tampilan pesan mengenai fasilitas password, kemudian klik OK. Kemudian melakukan pengaturan mata uang lokal, yaitu rupiah, klik lanjutkan. Melakukan pengaturan mata uang asing yang digunakan oleh perusahaan, kemudian klik lanjutkan. Setelah setup data selesai, klik selesai. Berikut tampilan utama Zahir Accounting. Oke, selanjutnya adalah pengaturan awal Zahir Accounting 6. Pilih menu setting, pilih setup program, kemudian pilih setelan regional, lalu samakan dengan seperti di layar. Next. Pada bagian setelan transaksi, pilih transaksi pada umumnya, kemudian checklist menggunakan modul mata uang, kemudian klik rekam. Langkah-langkah pembuatan data pelanggan adalah sebagai berikut. Di sini kami punya 3 pelanggan, yaitu Tekno Komputer, Prima Komputer, dan Mega Komputer. Next. Untuk pilih modul data-data, lalu klik data nama alamat. Kemudian masukkan data pelanggan seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Masukkan alamat pada tab alamat dan catatan. Lakukan hingga semua data pelanggan terisi. Next. Input semua data pelanggannya satu persatu. Jika sudah, klik rekam. Lalu tampilan data pelanggan setelah direkam adalah sebagai berikut. Kemudian next. Langkah-langkah untuk pembuatan data pemasok adalah sebagai berikut. Di sini kami punya 2 untuk pemasok, yaitu PT Makmur Jaya dan CV Setiabudi. Untuk input datanya, pilih modul data-data, klik data nama alamat. Masukkan data pemasok seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Memasukkan alamat pada alamat dan catatan. Lakukan semua data pemasok hingga semua terinput. Seperti pada gambar. Setelah itu, tampilan data pemasok setelah direkam adalah sebagai berikut. Kemudian next. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengisian data pegawai sebagai berikut. Di sini ada 4 data pegawai, yaitu yang pertama Ibrahim, yang kedua Muhammad Bagus, yang ketiga Laura, dan keempat pemilik. Selanjutnya pilih modul data, klik data nama alamat. Kemudian masukkan data pegawai dan order seperti tampilan berikut, lalu klik rekam. Tampilannya adalah sebagai berikut. Berikut adalah tampilan pegawai dan order setelah direkam. Klik tutup untuk keluar dari tampilan data nama alamat. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan data pajak dengan nilai pertambahan nilai 10%. Kemudian pilih modul data-data, lalu pilih data pajak. Masukkan data pajak dengan lengkap seperti gambar berikut.
Tampilan setelah data pajak berhasil direkam, kemudian klik tutup untuk keluar dari tampilan data pajak. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan data harta tetap mobil APV. Data harta tetap. 1 buah mobil APV untuk operasional dengan harga beli Rp150 juta dengan nilai residu Rp0 dibeli pada tanggal 1 Januari 2014 dengan nilai manfaat 10 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Selanjutnya, perusahaan memiliki beberapa komputer untuk melakukan input data penjualan, dibeli pada tanggal 1 Januari 2017 dengan total harga Rp20.500.000, masa manfaatnya 5 tahun, nilai residunya sebesar Rp0 dengan menggunakan metode garis lurus. Kemudian pilih modul data-data, lalu pilih data harta tetap, lalu klik tambah data. Masukkan data harta tetap dengan lengkap, sekaligus lakukan pengisian kelompok harta tetap. Tampilannya adalah sebagai berikut. Tampilan konfirmasi perhitungan akumulasi beban secara otomatis, kemudian pilih ya. Tampilan data harta tetap setelah berhasil direkam adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan data harta tetap komputer. Pilih modul data-data, kemudian pilih data harta tetap, kemudian klik tambah data. Masukkan data harta tetap dengan lengkap sekaligus lakukan pengisian kelompok harta tetap. Tampilan kelompok harta tetap dan kelompok aktiva. Tampilan data harta tetap setelah berhasil direkam. Klik tutup untuk keluar dari tampilan data harta tetap. Perhitungan akumulasi penyusutan harta tetap. Tampilannya seperti berikut ini. Selanjutnya, modul persediaan dan saldo awal. Yang pertama, langkah-langkah pengisian data produk. Di sini ada 4 produk. Yang pertama, tinta cetak, kedua powder, 3 spergam, dan 4 flat cleaner. Pilih modul persediaan, kemudian pilih data produk, kemudian klik tambah data. Memasukkan data produk dengan lengkap seperti tampilan berikut sekaligus membuat data kelompok barang. Ini tampilannya. Tampilan data produk setelah berhasil direkam seperti ini ya. Yang kedua, langkah-langkah mengisi saldo awal akun. Di sini ada saldo awal akun neraca per 31 Desember 2019. Lalu klik menu setting, kemudian pilih saldo awal akun. Tampilan saldo awal akun, kemudian lakukan pengisian nominal pada setiap akunnya, klik rekam untuk penyimpanan. Ini tampilan mengisi saldo awal akun. Catatan. Nilai sebesar harus 0 yang menandakan nominal yang diisi benar atau saldo seimbang antara harta, utang, dan modal. Nominal yang dikurung diisi dengan cara menambahkan tanda minus sebelum nilai nominal. Yang ketiga, langkah-langkah pengisian saldo awal piutang dagang. Di sini ada 3 nama pelanggan. Yang pertama Tekno Komputer, kedua Prima Komputer, ketiga Mega Komputer.
Lalu klik menu setting, pilih saldo awal piutang dagang. Isi saldo awal piutang dengan lengkap seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam untuk menyimpan. Tampilan saldo awal hutang usaha setelah direkam seperti ini. Yang keempat, langkah-langkah pengisian saldo awal persediaan. Persediaannya seperti tadi, ada 4 deskripsinya. Lalu klik menu setting, pilih saldo awal persediaan, kemudian klik baru. Isi saldo awal persediaan dengan lengkap seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam untuk menyimpan. Tampilan saldo awal persediaan setelah berhasil direkam. Selanjutnya ada modul kas dan bank dan modul pembelian. Transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2020. Di sini ada langkah-langkah penyelesaian dokumen yang ke-1, yaitu pilih modul kas dan bank, pilih transfer kas. Lalu lakukan pengisian data dengan lengkap seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu dengan langkah-langkah penyelesaian dokumen kedua yaitu kas keluar. Berikut di sini ada bukti kas keluarnya dibayar kepada PT Telkom sejumlah 1 juta pada tanggal 5 Januari 2020. Lalu dengan nomor KL yaitu kas keluar 01. Next. Oke, di sini pertama kita pilih modul kas dan bank, kemudian kita pilih kas keluar. Setelah itu kita akan lakukan pengisian data, kita isi kodenya, nama akunnya, lalu nominalnya, dan lalu kita klik rekam. Lalu kita sesuaikan nama akun yang terima. Jika belum terdaftar, maka kita akan buat baru. Lalu kita seperti ini untuk mengisi saldo awal piutang usaha. Oke. Setelah itu kita lanjut ke dokumen 3, masih tetap di kas keluar, yaitu bukti kas keluar. Ya, dengan keterangannya itu yaitu membayar biaya listrik kepada PLN sejumlah 1.600.000. Next. Hampir sama. Lalu kita klik modul kas dan bank, kemudian kita klik kas keluar. Next, lalu kita juga input juga sama seperti langkah yang tadi sebelumnya. Lalu klik rekam, dan setelah itu kita klik batal untuk keluar dari pemintu. Lalu di sini kita akan mencatat transaksi pembelian atau menginput transaksi pembelian. Di sini ada faktur, salah satu faktur yaitu dijual kepada PT Doho Indah dari PT Makmur Jaya Jakarta. Lanjut. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu pilih modul pembelian, kemudian pilih penerimaan barang dan klik data tambah. Setelah itu kita akan lakukan pengisian data yaitu dengan isi nama barang, kode barang, serta nominal, jumlah yang diterima, lalu harga satuan, lalu klik batal untuk menutup input penerimaan barang. Lalu di sini kita akan langsung langkah-langkah transaksi penjualan. Di sini ada faktur penjualan dari PT Doho Indah kepada PT Tekno Komputer.
Langkah pertama itu kita pilih modul penjualan, kemudian kita pilih invoice, dan klik tambah data. Oke, lakukan pengisian transaksi penjualan kredit dengan lengkap seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Setelah klik rekam, kita klik batal untuk menutup form input penjualan. Lalu kita di sini transaksi kas masuk. Next. Oke, langkah-langkahnya itu seperti di sini kita ada bukti kas masuk pada tanggal 13 Januari 2020 diterima dari PT Tekno Komputer sejumlah 6.468.000 melalui Bank BCA dengan piutang 6.600.000 dengan diskon 132 dengan kurangan pelunasan piutang transaksi tanggal 7 Januari. Oke. Next, kita pilih modul penjualan, kemudian pilih pembayaran piutang usaha. Lalu di sini kita input pengisian data-data pelunasan piutang. Lalu ada catatan pengisian atau pemilihan daftar invoice terlebih dahulu agar dapat mengisi kolom sebesar. Oke, kita isi referensi, tanggal, pelanggan, keterangan dengan jumlah. Setelah itu kita klik batal untuk menutup form input piutang usaha. Next. Lalu kita pembayaran piutang usaha. Lalu ada langkah-langkah sebagai berikut. Langkah-langkah penyelesaian bukti kas masuk tanggal 10 Januari 2020 diterima dari Prima Komputer sejumlah 3.500.000 melalui Bank BCA, dengan keterangan penerimaan piutang invoice dengan nomor invoice nomor 02. Lanjut, next. Oke, lalu pilih modul penjualan, kemudian pilih pembayaran piutang usaha. Lalu di sini kita langsung isi data-datanya. Pelunasan seperti referensi, tanggal, pelanggan, nama pelanggan, dengan ada keterangan apapun itu, lalu nilai, lalu setelah itu klik rekam, lalu setelah klik rekam kita klik batal untuk menutup form input piutang usaha. Lalu di sini kita pembelian secara kredit. Oke, di sini ada langkah-langkah, ada bukti faktur transaksi pembelian secara kredit dari PT Setiabudi kepada PT Kemin. Lalu langkah-langkahnya itu kita pilih modul pembelian, kemudian kita pilih penerimaan barang, lalu term pembayaran, klik batal untuk menutup form input penerimaan barang. Oke, lanjut kita langkah-langkah kas masuk. Bukti kas masuk. Oke, pada tanggal 15 Januari 2020 diterima dari pemilik sejumlah 70 juta. Keterangan pemilik. Langkah pertama kita adalah pilih modul kas dan bank, lalu pilih kas masuk. Oke, tampilannya. Lalu kita isi data dengan lengkap seperti tampilan berikut. Oke, kemudian klik rekam. Setelah klik rekam, klik batal untuk keluar form. Klik keluar untuk dari keluar form info. Oke. Lalu ada langkah-langkah kas keluar, bukti kas keluar dengan tanggal 17 Januari 2020 dibayar kepada toko buku sumber sukses sejumlah 300 melalui kas dengan keterangan pembelian perlengkapan kantor. Oke, lanjut. Tampilannya seperti ini. Lalu tambah akun baru, input nama, klasifikasi dengan kode. Lalu setelah itu kita data akan seperti ini. Langkah-langkah pembayaran hutang dagang yaitu ada bukti kas keluar tanggal 18 Januari 2020 dibayar kepada CV Setiabudi sejumlah 4 juta melalui Bank BCA dengan keterangan membayar hutang invoice dengan nomor invoice 005. Maaf sebelumnya suara saya masih kedengaran kecil nggak sih?
Sudah jelas. Sudah jelas. Oke, terima kasih. Oke, lanjut kita ngisi input pembayaran hutang usaha, data-datanya seperti tanggal, referensi, terus langsung ada supplier, keterangan dengan jumlah. Setelah itu kita, oke, next. Transaksi penjualan tunai. Next. Di sini ada seperti faktur dari PT Doho Indah kepada Mega dengan termin COD. Oke, pertama-tama kita isi data dengan lengkap ya. Setelah itu kita klik rekam. Lalu kita transaksi pembayaran hutang dengan giro, yaitu bukti pengeluaran cek di tanggal 24 Januari 2020 dibayar kepada PT Makmur Jaya sejumlah 3.150.000 dengan jatuh tempo 29 Januari 2020. Keterangan membayar hutang invoice 004. Oke, pertama kita ngisi data dulu seperti ini dengan nomor invoice dengan invoice 001, tanggal, yaitu dengan saldo, lalu dengan jumlah yang dibayar. Setelah itu kita klik OK. Next. Lalu ada kas keluar pencairan giro, yang di sini ada bukti kas keluar tanggal 29 Januari 2020 dibayar kepada PT Makmur Jaya sejumlah 3.150.000 dengan keterangan pencairan giro tanggal 24 Januari 2020. Pertama-tama kita isi data dengan lengkap, lalu kita klik rekam. Setelah itu kita ini di sini ada pengeluaran kas, lanjut. Ini ada bukti kas keluar dengan nomor PL04 tanggal 25 Januari 2020 dibayar kepada Muhammad Agus sejumlah 1.300 dengan keterangan membayar gaji karyawan. Oke, pertama kita input data kode nama akun lalu dengan jumlah. Setelah itu tampilan akan seperti ini, lalu kita klik tutup. Oke, akan dilanjutkan dengan Kak Firda. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Aldi. Di sini saya akan lanjutkan dari penjelasannya Aldi yang sebelumnya. Ada persediaan barang yang tampilannya seperti ini di layar. Bukti pemakaian persediaan untuk nomor PP 01 tanggal 27 Januari 2020. Kemudian seperti ini tampilannya. Pemakaian, penyelesaian barang, dan penyelesaian persediaan. Seperti di layar. Kemudian seperti ini kembali, tambah akun. Masukkan persediaan barang, kemudian kodenya, kemudian nama, kemudian pemakaian penyesuaian barang, seperti di layar. Kemudian transaksi jurnal umum. Langkah penyelesaian dokumen, ada bukti memorial dengan nomor BM-nya, kemudian tanggalnya di 31 Januari 2020, kemudian dari bagian gudang, kemudian untuk bagian administrasi dengan subjek pembuatan jurnal penyesuaian keterangan saldo awal kantor di neraca 9 juta yang sudah dibayarkan pada bulan Desember 2018 sebesar 9.750.000 untuk periode Desember 2018 sampai dengan Desember 2019. Dilakukan penyesuaian untuk beban bulan Januari. Perhitungan sudah membayar sewa gedung di bulan Desember sebesar 9.750.000 selama setahun. Tiap akhir bulan perusahaan harus mencatat biaya pembebanan sebesar 9.750.000 bagi 12 sama dengan 812.500. Tampilannya seperti itu. Seperti ini, daftar transaksi jurnal, kemudian informasi transaksi periodik, kemudian di sini jurnal umum,
seperti yang di layar. Kemudian kita ada langkah-langkah penyelesaian bukti memorial. Untuk nomornya di BM02 tanggal di 31 Januari 2020 dari bagian gudang untuk bagian administrasi, subjek pembuatan jurnal penyesuaian perhitungan neraca saldo, penyesuaian yang tersisa, asuransi dibayar muka, neraca saldonya itu Rp4.200.000, untuk penyesuaiannya yang tersisa ada Rp3.700.000, kemudian asuransi yang dibayar di muka di Rp500.000. Kemudian tampilannya seperti ini untuk jurnal umumnya dan tambah akun. Isi kembali kode dan nama biaya asuransinya. Kemudian seperti ini, informasi transaksi periodik dan daftar transaksi jurnal. Kemudian kita ada di dokumen selanjutnya, tampilan layar, laporan keuangan neraca saldo. Seperti ini, laporan penjualan dan piutang penjualan rangkuman. Untuk penjualan rangkuman sampai periode zahir 6. Kemudian laporan pembelian dan hutang pembelian rangkuman. Seperti ada di layar tampilannya. Kemudian kita ada pembelian rangkuman untuk PT Doho Indah. Pembelian rangkuman seperti ada di tampilan layar. Seperti ini. Pemasok, tulis namanya semua, kualifikasi. Kemudian tampilan penjualan rangkuman PT Doho Indah, penjualan rangkuman. Kemudian di sini tampilannya seperti tadi untuk pelanggan. Seperti ini. Oke. Laporannya. Laporan yang keduanya. Selanjutnya seperti ini. Dan tampilan neraca saldo untuk Januari 2020 PT Doho Indah. Untuk pilih periode akuntansi, untuk periode Januari dan tahunnya 2020, tampilan break event-nya ini Januari 2020, seperti yang di layar, analisa rasio dan jam sampai dengan Januari 2020. Tampilannya seperti ini. Kemudian ada tampilan saldo bank. Tampilan saldo bank Januari 2020 seperti ini yang ada di layar. Kemudian ada tampilan neraca sampai dengan Januari 2020. Laba rugi Januari 2020. Untuk tampilannya seperti ini. Sekian untuk presentasi dari kami, kelompok 6. Untuk itu, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Untuk waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.